Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari Minggu ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 10, ayat 10 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi. Siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang pria berkendaraan, dia mengendarai sebuah mobil melewati rumah sakit jiwa. Ketika di depan rumah sakit jiwa, ternyata bannya kempes dari 1 dari 4 ban itu. Maka dia memberhentikan mobilnya, dia turun, dia akan mengganti ban yang kempes dengan ban serepnya. Maka dia membuka dop ban itu dan meletakkan di pinggir mobil itu, dan dia membuka baut murnya itu keempatnya dan meletakkan di dalam dop itu, di atas dop itu. Tiba-tiba ada mobil lewat dan dop mobil itu disambar oleh mobil yang lewat dan mur itu hilang terbawa ke dalam saluran pembuangan dan dia kehilangan 4 baut. Maka dia kebingungan. Apa yang harus saya lakukan, kata dia. Tiba-tiba dia teringat ada taksi lewat, dia menyetop taksi. Tetapi di balik ketika dia terjadi itu ada orang gila lihat di balik jendela rumah sakit jiwa itu. Orang gila itu keluar. Pak, tanya, bukankah lebih baik Bapak mengambil dari ban yang 3 1 baut masing-masing dan menempelkannya ke ban serep itu? Maka pria ini berpikir, pintar juga orang gila ini, katanya. Maka dia bukalah baut setiap bannya dan memasukkan ke ban serep yang baru. Setelah selesai dia mau pergi. Dia udah mau starter mobil tapi dia teringat. Maka dia bertanya kepada orang gila itu, memang pikiranmu brilian, tapi kenapa engkau masuk ke rumah sakit gila ini? Siapa yang memasukkan engkau ke rumah sakit gila ini? Maka dia menjawab gini, saya ini tidak bodoh, tapi saya gila. Saudara, gila dan bodoh itu lain. Bodoh itu bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Bodoh itu bertanggung jawab dengan pikirannya sendiri. Bodoh itu bertanggung jawab dengan semua yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Semua apa yang ada dalam dirinya sendiri, dia bertanggung jawab untuk dirinya. Tetapi orang gila tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca teks kita hari ini, terlebih dari ayat 1 sampai ayat 20,
Maka ada 9 kata yang dipakai di situ untuk menerangkan apa itu orang bodoh. Jadi 9 kata dan itu berbeda-beda. 9 kata kebodohan itu dari bahasa aslinya ada beda-beda. Tapi semua menjelaskan apa itu orang bodoh. Kalau kita baca lagi semua kitab pengkhotbah ini dari pasal 1 sebelum teks kita atau perikop kita ini, maka kita akan lihat di situ. Di awal buku itu, pengkhotbah berkata, semua ini kesia-siaan. Harta yang banyak sia-sia. Kepintaran filsafat sia-sia. Semua kemewahan sia-sia. Semua sia-sia, kata dia. Setelah dia menjelaskan tentang kesia-siaan itu, maka dia menjelaskan katanya, oleh karena itu kesia-siaan semua, maka baiklah kita makan, minum, menikmati apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan masuklah teks kita sebelum di pasal 9, mulai dari pasal 7 sebetulnya, dia udah berkata, lebih baik kita hidup dalam berhikmat. Nah di pasal 10 dia mencoba orang yang bodoh itu ini, kata dia. Orang yang bodoh itu sebetulnya ini. Tapi apa itu bodoh dan apa itu orang berhikmat? Ini pertanyaan yang perlu diperjelas, saudara-saudara. Apakah bodoh itu berhubungan dengan intelektual yang ada pada kita? IQ katanya orang yang pintar. Apakah bodoh itu berhubungan dengan siapa kita dan di mana alumni dari mana kita? Dari universitas terkenal atau universitas abal-abal? Apakah bodoh itu berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan akal kita? Ternyata tidak menurut Alkitab. Dan apakah orang yang berhikmat itu berhubungan juga dengan intelektual kita? Ternyata juga tidak. Sebab kata Amsal 9 ayat 10 dia berkata demikian, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Itu orang yang berhikmat. Dan orang bodoh berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan, itulah orang bodoh. Jadi bukan persoalan dari intelektual, bukan persoalan cerdas atau tidak, kepintaran atau tidak. Orang bebal atau orang bodoh adalah orang yang berkata, Tuhan itu tidak ada. Itulah kebodohan, saudara-saudara. Kemudian pengkhotbah berkata atau Salomo berkata, saat dia menggambarkan orang bodoh, pertama sekali di ayat 1 dia berkata demikian, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh pada hikmat dan kehormatan. Apa maksud ini? Apakah saudara pernah mengalami pergi ke restoran yang terkenal, kemudian saudara makan sup, dan kemudian menikmati satu sendok, tetapi waktu terakhir akan disendok, ada lalat di dalam sup itu. Maka apa yang ada dalam perut menjadi mual. Yang enak selama ini jadi tidak enak karena lalat itu ada di dalam sup itu. Itulah idenya saudara-saudara yang dikatakan oleh pengkhotbah. Sedikit kebodohan merusak hikmat dan kehormatan. Itu mulai dia menerangkan tentang orang bodoh. Saya ambil contoh saudara-saudara. Kalau saudara disuruh mengingat Raja Daud, apa yang saudara ingat? Kalau saya langsung ingat Betseba. Padahal Raja Daud itu raja yang jago, yang imannya kuat. Tetapi begitu dia melakukan satu kebodohan, maka hancurlah sudah semua yang dia peroleh selama ini. Rusak susu oleh setitik nila.
Jadi susu sebelanga itu rusak. Susu satu wajan itu rusak. Oleh karena itu, maka orang bodoh, kebodohan itu dapat merusak seluruh apa yang kita capai. Maka hati-hatilah. Berhati-hatilah dalam hidup ini. Berhikmatlah dalam hidup ini. Tapi berhati-hatilah, kata pengkhotbah. Kemudian di ayat 2 dia berkata demikian. Hati orang yang berhikmat menuju ke kanan. Tetapi hati orang bodoh ke kiri. Apa artinya ini? Tadi yang pertama dia berkatakan kebodohan itu akan menghancurkan. Sedikit saja kebodohan itu menghancurkan. Minyak urapan atau minyak sesuatu yang wangi. Dan itu biasanya dipakai untuk mengurapi, bahkan mengurapi mayat yang sudah busuk. Agar baunya hilang. Oleh sebuah lalat satu saja, maka baunya itu jadi hancur. Harumnya itu jadi hancur. Dan kemudian berkata dia, hati orang berhikmat menuju ke kanan. Tetapi hati orang bodoh ke kiri. Apa artinya ini saudara-saudara? Hati orang berhikmat menuju ke kanan. Pernahkah saudara ingat Yakub yang memberkati Efraim? Bagi orang Yahudi, tangan kanan adalah lambang dari berkat Tuhan. Bagi orang Yahudi, tangan kanan adalah tempat yang terhormat. Dan tangan kiri adalah kurangnya berkat dan bahkan aib di tangan kiri. Itu sebabnya Yakub ketika memberkati Efraim, tangannya disilangkan supaya Efraim mendapatkan tangan kanan. Berkat di situ. Orang yang berhikmat akan mendapatkan berkat Tuhan. Tetapi orang yang bodoh akan mendapatkan aib dari Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, bodoh adalah yang berkata tidak ada Tuhan. Jadi kebodohan yang dimaksudkan oleh Alkitab, kalau di Mazmur dibilang bebal, itu berhubungan dengan hati yang berkata tidak ada Tuhan. Maka saya akan melakukan apa yang saya maui, saya inginkan dalam hidup ini. Tidak ada Tuhan. Itulah orang bodoh. Dan itu tempatnya di kiri. Dan itu tempatnya di kiri. Tapi orang berhikmat di kanan. Yesus juga ketika membuat perumpamaan tentang domba dan pemisahan domba dan kambing ke kanan dan ke kiri. Yang kiri itu adalah tempat yang tanda atau tempat sesuatu yang kalau di perumpamaan itu adalah tempat gigi bergertak katanya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi masalahnya bukan apa yang kita lakukan. Masalahnya bukan apa yang kita ucapkan. Sebab kalau kita baca ayat 10, pasal 10 ini, kebodohan-kebodohan itu ada dibagi ke beberapa. Ada kebodohan dalam pekerjaan, seperti ayat 10 itu kebodohan dalam pekerjaan. Orang bodoh itu bekerja begitulah. Ada kebodohan di ayat 11 sampai ayat 15 itu adalah kebodohan dalam berbicara. Orang bodoh akibatnya berbicaranya demikian. Orang bodoh akibatnya bekerja demikian. Itu yang dikatakan pengkhotbah dalam teks kita. Dan di atasnya kemudian ada banyak lagi kebodohan-kebodohan dalam kehidupan kita ini. Kebodohan itu berasal dari hati kita. Hati yang berdosa, yang mengatakan tidak ada Tuhan. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang-barang yang jahat dari pembendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Begitulah orang bodoh. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka penulis Amsal berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu. Orang bodoh, sekali lagi dalam teks kita ini, dia asal mengeluarkan perkataannya. Dia mengeluarkan perkataan dari hati yang bodoh.
maka itu akan mencelakakan dirinya. Orang bodoh mencelakakan dirinya. Itu yang ditekankan di sini, saudara-saudara. Maka pengkhotbah berkata, bahkan ketika dia berjalan pun, berjalan kalau di ayat 3 dikata, dalam lorong-lorong itu, dia tidak memiliki akal sehat sebetulnya, karena dia bodoh yang tadi itu. Dia mengatakan kepada orang-orang, dia hebat, dia berbicara banyak, tetapi dia sebetulnya tidak tahu apa yang dia katakan. Dia berkata-kata tanpa pertimbangan. Itulah orang bodoh. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kata-kata dari mulut yang bijak menenangkan hati orang, menenangkan hati dirinya sendiri. Tetapi bibir orang bodoh memakan dirinya sendiri. Awal perkataan orang bodoh adalah kebodohan. Dan akhirnya pembicaraan orang bodoh adalah kegilaan dan jahat. Itu orang bodoh. Nah, persoalannya sekarang, bagaimana kita terhindar dari kebodohan ini? Kan itu. Kenapa penulis kitab pengkhotbah ini memaparkan orang-orang bodoh ini begini? Kenapa? Tentu dia bermaksud supaya kita tidak jatuh menjadi orang bodoh. Kan begitu. Yang lebih hebatnya lagi sebetulnya, kalau kita buka di Mazmur, Tuhan membenci orang bodoh. Bukan orang yang intelektualnya rendah, tetapi orang yang bodoh, yang bebal, yang mengatakan tidak ada Tuhan. Mengapa Tuhan melalui pengkhotbah memaparkan ini kepada kita? Tentu ini adalah satu semacam peringatan kepada kita. Agar saudara tidak hidup dalam kebodohan, maka berhikmatlah. Kan begitu. Tetapi hikmat itu datangnya dari atas. Yesus itu adalah hikmat Allah. Maka untuk dapat berhikmat, kita harus menyerahkan hati kita kepada Yesus Kristus. Hati kita yang kotor, yang penuh dengan dosa, kita serahkan kepada Yesus Kristus yang adalah hikmat Allah untuk dibasuh dan disucikan. Supaya kita tidak menjadi orang bebal, orang bodoh. Inilah namanya kita hidup, kita serahkan dalam didikan Tuhan. Kan begitu. Jika kita menyerahkan ini, hati kita ini, maka Tuhan akan membimbing kita. Maka Tuhan akan menuntun kita terhindar dari kebodohan yang seperti dipaparkan oleh pengkhotbah tadi. Terhindar dari hal-hal itu. Hiduplah dalam hikmat Tuhan. Serahkanlah hatimu kepada hikmat Allah itu, yaitu Yesus Kristus, yang akan membasuh hati kita oleh darahnya dan akan menuntun kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa itu kita tidak bisa berhikmat. Tanpa itu kita akan jatuh ke dalam kebebalan atau kebodohan. Serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sayangnya kalau kita baca lagi dari konteks pengkhotbah semua ini, akan banyak sekali yang sangat mendalam sekali. Saya hanya dapat menyarankan kalau saudara punya duit sedikit, belilah buku yang berjudul Berlimpah Tapi Gersang yang ditulis oleh Harold Kushner, seorang rabi. Hanya membahas tentang kitab pengkhotbah.
Bukunya tipis tapi sangat menarik. Itu saya beli dulu waktu baru-baru tamat. Udah lama buku itu tapi dapat. Orang-orang berhikmat pun mati juga. Orang-orang bodoh mati juga. Kata dia, orang-orang kaya mati juga. Orang-orang miskin mati juga. Orang-orang berpengetahuan, banyak filsafat yang hebat-hebat mati juga. Orang yang tidak berpengetahuan mati juga. Semua sia-sia. Kan begitu. Tetapi dia di akhir pasal ini, pasal 12 sebetulnya, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Maka hidup dalam ketakutan atau takut dalam Tuhan, maka dia akan dibimbing oleh Tuhan dalam hidupnya. Hiduplah akan takut akan Tuhan. Karena disitulah kesimpulan dari pengkhotbah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia berkata demikian di ayat pasal 12, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang bulan dan bintang menjadi gelap, dan awan datang kembali sesudah hujan, pada waktu pintu-pintu di tepi jalan tertutup, bersembunyi, maka dia mengakhiri kata-katanya demikian. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajar kepada umatnya, pengetahuan menimbang, menguji, menyusun. Banyak asal pengkhotbah berusaha untuk kata-kata menyenangkan, menulis kata-kata orang berhikmat seperti kuasa, berkumpul seperti paku, dan tertancap diberikan oleh satu gembala. Jadi kata-kata itu, orang berhikmat, itu akan berbekas kepada orang-orang di sekitarnya. Itu akan berpengaruh pada orang-orang di sekitarnya. Jadi takutlah akan Tuhan, ingatlah ada waktunya segala sesuatunya. Maka serahkan dirimu kepada Tuhan, biarlah Dia membasuh kita dan menuntun kita, supaya kita jangan bodoh. Dan kebodohan sekali lagi memakan diri kita sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa hikmat itu ada di dalam Engkau Tuhan. Dan anak-Mu Yesus Kristus adalah hikmat-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami harus menyerahkan hati kami yang bodoh ini Tuhan. Yang ingin hidup oleh diri kami sendiri. Dan berkata bahwa Tuhan itu tidak ada. Dan ini akan mencelakakan kami Tuhan. Engkau mengingatkan kami agar kami jangan celaka oleh kebodohan itu Tuhan. Maka kami akan menyerahkan hati kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami takut akan Engkau dan menyerahkan hati kami kepada anak-Mu Yesus Kristus untuk dibasuh, maka kami akan dituntun oleh Engkau Tuhan. Maka kami dalam perjalanan hidup kami sehari-hari akan Engkau tuntun oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami dalam segala pergumulan hidup kami, dalam segala suka dan duka hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.